Pernah nggak sih kamu bohong sekali aja, tapi malah berujung jadi kebohongan yang terus bertambah? Di video kali ini kita bakal bahas kenapa satu kebohongan bisa memicu kebohongan lain menurut psikologi. Ini bukan sekadar perasaan kamu aja, ada penjelasan ilmiahnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mining Power. Pernahkah kamu merasa tergoda untuk berbohong demi menghindari situasi yang sulit? Awalnya mungkin cuma kebohongan kecil, tapi seiring waktu, kebohongan itu malah menuntun ke kebohongan lain yang lebih besar. Nah, menurut psikologi, ini disebut efek domino kebohongan atau slippery slope. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita berbohong? Pas kamu berbohong, otakmu sebenarnya lagi berada di area abu-abu yang nggak nyaman karena harus beradaptasi dengan realitas yang bertolak belakang. Menurut teori disonansi kognitif dari Leon Festinger, manusia punya dorongan internal untuk menjaga konsistensi antara apa yang mereka pikirkan, yakini, dan lakukan. Kebohongan menciptakan ketidaknyamanan psikologis karena apa yang kita katakan nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita percayai. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, otak kita cenderung nyari alasan buat pembenaran atau bahkan menambah kebohongan biar cerita kita tetap konsisten. Bayangin, misalnya kamu berbohong ke teman tentang alasan kenapa nggak bisa datang ke acara mereka. Awalnya kamu bilang lagi sakit, tapi saat mereka tanya lebih lanjut, kamu jadi merasa harus tambahin detail kayak gejala-gejala yang kamu alami atau bahkan bikin-bikin cerita soal kunjungan dokter. Alhasil, kamu udah bikin rangkaian kebohongan yang makin lama makin susah buat diurainya. Contoh yang lebih parah lagi adalah dalam kasus perselingkuhan. Misalnya, seseorang selingkuh dari pasangannya. Awalnya mungkin dia cuma bikin alasan kecil, kayak harus lembur atau keluar kota buat urusan bisnis. Tapi, begitu pasangan mulai curiga dan tanya-tanya lebih dalam, dia terpaksa bikin lebih banyak kebohongan buat nutupin jejak. Mulai dari ngarang-ngarang cerita soal meeting fiktif sampai minta teman buat jadi alibi. Kebohongan yang awalnya kecil ini akhirnya jadi lingkaran kebohongan yang terus membesar, bikin tekanan makin tinggi dan makin susah buat kembali ke kebenaran tanpa menghancurkan kepercayaan pasangan sepenuhnya. Tapi yang lebih mengerikan, otak kita bisa jadi mati rasa sama rasa bersalah karena berbohong. Penelitian dari Tali Sharot di University College London menemukan bahwa semakin sering kita berbohong, semakin berkurang rasa bersalah atau cemas yang kita rasain. Ini karena otak kita mulai beradaptasi, bikin kebohongan berikutnya terasa lebih gampang. Dan, ya, semakin sering kamu bohong, semakin mudah buat kamu buat terus berbohong. Karena otak udah terbiasa dan ketegangan psikologis yang awalnya besar jadi berkurang. Di sisi sosial, kebohongan seringkali memerlukan kebohongan tambahan buat jaga citra diri atau hubungan dengan orang lain. Kita takut kalau kebohongan pertama kebongkar, reputasi bisa hancur, atau hubungan yang kita bangun bisa rusak. Jadi kita terdorong buat terus berbohong agar terlihat konsisten dan terhindar dari konsekuensi sosial yang nggak diinginkan. How to stop lying? Tapi tenang guys, semua ini bisa diatasi kok. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba buat berhenti dari kebiasaan berbohong ini. Pertama, sadari dan akui kebohonganmu. Refleksi diri itu penting buat ngerti alasan dibalik kebohongan itu. Apakah kamu bohong buat ngindarin masalah, jaga citra diri, atau melindungi orang lain? Kalau udah ngerti motivasi dibaliknya, kamu bisa mulai cari cara buat lebih jujur di masa depan. Kedua, hadapi ketakutanmu. Jangan takut sama kebenaran, karena kebohongan cuma bakal bikin situasi makin buruk. Berani jujur ke diri sendiri dan orang lain, walau mungkin harus hadapi konsekuensi yang nggak nyaman. Ketiga, latih kejujuran dalam komunikasi. Cobalah lebih jujur tentang perasaan, kebutuhan, dan kesalahanmu. Ini bakal bantu kamu buat bangun hubungan yang lebih autentik dan ngurangin tekanan buat terus berbohong.
Keempat, stop bikin alasan. Seringkali kita berbohong buat membenarkan tindakan kita. Coba buat berhenti bikin alasan dan terima tanggung jawab atas tindakanmu. Ini bakal bantu kamu jadi lebih jujur dan ngurangin kebiasaan berbohong. Dan terakhir, jangan ragu minta bantuan. Kalau masih susah buat berhenti, nggak ada salahnya minta bantuan dari psikolog atau konselor yang bisa bantu kamu atasi akar masalah dan kembangkan strategi buat berubah. So guys, kebohongan mungkin kelihatannya kayak solusi cepat buat ngindarin masalah. Tapi nyatanya kebohongan bisa berkembang jadi rangkaian kebohongan yang makin lama makin susah dihentikan. Efek domino kebohongan ini dijelaskan dengan baik lewat teori-teori psikologi kayak disonansi kognitif dan adaptasi emosional. Buat ngatasin kebohongan, kita harus sadar sama tindakan kita, hadapi ketakutan kita, dan latih kejujuran dalam semua aspek kehidupan kita. Pada akhirnya, kejujuran gak cuma jaga integritas kita, tapi juga bebaskan kita dari tekanan psikologis akibat kebohongan. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jujur dan terus mining your power.